Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irhas pendengar, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi ya. Bagi Anda yang baru bergabung di 97,9 atau juga di 101,2 MHz, kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan program acara di pagi hari ini. Dan mendengar, hai balik kengken, pagi hari ini akan membahas topik menuju Gelora Anak Buleleng 2024 pendengar, dan tentunya juga sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini untuk membahas topik kita pagi hari ini. Yang pertama ada Dugi Mas Sudianti sebagai Ketua Panitia Gelora Anak 2024. Kemudian berikutnya ada Widi Punggawani sebagai Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan tahun 2023 pendengar ya. Bagi Anda yang nanti ingin beratensi, bergabung, bertanya-tanya terkait topik kita pagi hari ini menuju Gelora Anak Buleleng 2024, kami nantikan atensi Anda di 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811399990. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Mas Dianti sebagai Ketua Panitia Gelora Anak 2024. Selamat pagi Dianti. Halo Kak, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sengkara baik Kak, Baik, sehat ya? sehat. Terima kasih sudah datang pagi hari ini Dianti. Berikutnya, mendengar ada Widi Punggawani sebagai Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan tahun 2023. Widi, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Astungkare baik hari ini. Sehat ya, luar biasa ya? Sehat Astungkare. Oke, baik pendengar, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung di 24644 bisa kami sapa Anda menuju Gelora Anak Buleleng 2024 pendengar ya. Tentunya akan kita tanya, kita ulik seberapa persiapan sih yang sudah dipersiapkan untuk Gelora Anak di tahun ini ya, di tahun 2024 ini. Saya ingin ke Ketua Panitia terlebih dahulu, ada Dwi Mas Dianti. Dianti, panggilannya Dianti aja ya. Boleh Kak. Boleh. Oke, Dianti mungkin bisa diceritakan dulu deh ya. Sebagai Ketua Panitia Gelora Anak Buleleng 2024 ini, persiapannya sejauh apa sih Dianti untuk melaksanakan kegiatan ini? Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Jadi untuk GAB atau Gelora Anak Buleleng tahun 2024 ini, kami sudah memulai agenda itu khususnya untuk pendaftaran itu sudah mulai dari 27 November 2023. Lalu juga sudah ada tes tahap 1, lalu juga ada tes tahap 2. Selanjutnya juga ada nanti akan ada agenda seperti sidang suara anak buleleng, lalu juga dan terakhir akan ada grand finalnya. Nanti grand finalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 Kak. Oke, berarti untuk saat ini yang sedang berlangsung ini pada tahap apanya, Dianti? Oke, untuk sekarang itu kami akan mempersiapkan tentang technical meeting pada tanggal 20 Januari 2024 nanti Kak. Jadi untuk itu kami akan lebih mengkhususkan untuk persiapannya dan lain sebagainya. Mungkin supaya pendengar juga lebih paham ya terkait Gelora Anak Buleleng, mungkin bisa nggak disinggung sedikit Dianti terkait apa sih Gelora Anak Buleleng gitu? Baik Kak. Jadi untuk GAB atau Gelora Anak Buleleng tahun 2024 ini merupakan acara tahunan yang selalu diagendakan oleh FAD Buleleng, di mana agenda ini merupakan agenda untuk pemilihan Duta Anak Buleleng tahun 2024. Selain itu juga agenda ini merupakan agenda untuk merekrut anggota baru dari FAD Buleleng Kak. Berarti untuk tahun ini sudah berjalan di tahun keberapa ini, Dianti? Sudah tahun kelima. Tahun kelima ya, wah, luar biasa sekali. Dan tentunya banyak persiapan ya yang sudah dilakukan untuk menuju sejauh ini ya, Dianti ya. Kak. Mungkin bisa disampaikan juga bahwa untuk sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dukungannya dari siapa saja sih, Dianti? Tentunya untuk dukungan kami di sini FAD Buleleng ini adalah organisasi yang berada di bawah naungan Dinas P2KB P3A. Jadi kami di sini sudah ada pembinanya tentunya, dan di sini kami sangat didukung oleh dinas kami. Selain itu juga untuk melancarkan acara ini kami dibantu oleh sponsor-sponsor begitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, saat ini tujuan apa yang ingin dicapai terkait terselenggaranya kegiatan GAB ini 2024, Dianti?
Oke Kak, jadi untuk tujuan dari GAB tahun 2024 ini adalah untuk mencari atau meregenerasi dari Duta Anak Buleleng tahun 2023 sebelumnya. Jadi kami nanti untuk agenda GAB ini akan mencari 5 Duta Anak Buleleng tahun 2024 yang meliputi Duta Anak Komisi Pendidikan, Komisi Kesehatan, Komisi Partisipasi, Jaringan, dan Perlindungan Khusus, Kak. Oke, berarti ada 5 komisi yang nanti akan dicari gitu ya. Ya, untuk dutanya. Betul. Untuk pemilihan 5 komisi ini berdasarkan apa sebelumnya, Dianti? Untuk nanti 5 komisinya ini, jadi kami sudah melaksanakan tes tahap 2 dan sudah ada 20 besar peserta yang termasuk di dalamnya. Nanti untuk itu kami akan membagi peserta-peserta di dalam komisi-komisi itu, dan nanti akan juga untuk sidang suara anak bulelengnya, Kak. Nanti untuk itu kami akan membagi itu berdasarkan pilihan mereka. Jadi nanti juga akan disetarakan sehingga jumlah-jumlah dari peserta itu akan sama untuk komisinya dan untuk mencari duta anak bulelengnya juga. Baik, luar biasa. Nantinya pasti ke depan dinantikan ya untuk hal itu ya. Terima kasih Dianti. Berikutnya saya ingin ke Widi Punggawandi, Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan tahun 2023. Widi. Oke, bisa diceritakan nggak Widi terkait ini kan Widi sebagai Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan di tahun 2023 di tahun lalu. Ini kegiatannya sudah terselenggara tahun lalu tentunya. Widi bisa sampai ke menjadi Duta Anak Komisi Kesehatan ini seperti apa ceritanya? Oke, boleh diceritain berarti kilas balik berarti ya. Mungkin di tahun lalu itu sebenarnya Widi sudah mencoba untuk menjadi seorang duta anak Kabupaten Buleleng itu dari tahun 2022. Jadi di tahun 2022 Widi mencoba tapi gagal. Jadi belum sampai ke 20 besar. Jadi kan tahapannya itu adalah pendaftaran, pemilihan 50 besar, baru pemilihan 20 besar dan ada 5 komisi yang terpilih. Nah, Widi waktu 2022 itu baru sampai di 50 besar. Jadi di tahun 2023 kemarin memang motivasinya untuk coba lagi supaya bisa mendapatkan Duta Anak Kabupaten Buleleng. Nah, kebetulan di tahun lalu itu Astungkara bisa terpilih di Duta Anak Kabupaten Buleleng Komisi Kesehatan. Jadi sebenarnya perjuangannya bisa dibilang dari 2022 tapi baru tercapai di 2023 kemarin. Oke. Kalau bisa lebih kilas baliknya agak dalam dikit ya. 2022 itu kalau boleh tahu sedikit ya. Tidak sampai lolosnya itu apa penyebabnya? Oke, kalau misalnya di tahun 2022 itu Widi masih kelas 8 kayaknya, kelas 8 semester 2 atau kelas 7 semester 2, Widi lupa. Jadi di saat itu mungkin pemikiran yang pertama, terus juga wawasan dan juga relasinya Widi itu kurang, sehingga di dalam sebuah tes, jadi kita ada tes tahap 1, tes tahap 2. Jadi di tes tahap 2 ini untuk menentukan 20 besar. Jadi di 20 besar ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan memang sebenarnya cukup sulit dan sangat amat menantang wawasan banget. Jadi di tahun 2022 kemarin memang Widi belum berkesempatan karena Widi sadar bahwasanya Widi waktu itu belum siap. Jadi belum siap terkait dengan menjawab soal, dan juga Widi belum siap mental nih untuk bisa tampil depan publik dan lain sebagainya. Belum sematang 2023 lah persiapannya gitu. Berarti berkaca dari tahun sebelumnya, tahun 2023 itu ajang balas dendam ya. Akhirnya bisa lolos juga. Oke, kemudian mungkin bisa diceritakan juga untuk tahapan-tahapan yang sudah dilalui ini sejauh apa dan juga sesulit apa sih Widi? Oke, mungkin dari pendaftaran itu banyak berkas yang harus disetor, misalnya akta kelahiran, terus kartu pelajar dan lain sebagainya. Terus di tes tahap 1 itu biasanya terkait dengan kepribadian atau tapi di tahun-tahun itu berbeda nih. Jadi modif soalnya itu beda-beda. Jadi kalau di 2022 itu di tahap satunya itu adalah tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Kalau di tahun ini itu perpaduan. Jadi ada Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng dan juga kepribadian itu seperti apa, supaya nanti di 20 besar ini memang melahirkan 20 besar terbaik lah dari sekian banyak orang yang mendaftar. Gitu. Kemudian persiapan yang sudah Widi lakukan selama 1 tahun ya, dari 2022 ke 2023 itu apa aja Widi untuk mempersiapkan sehingga
saat ini bisa menjadi Komisi Kesehatan ini? Oke, kalau persiapan dari 2022 karena yang tadi Widi bilang belum cukup wawasan, juga belum cukup relasi. Nah, di 2022 itu Widi kebetulan mengambil ekstrakurikuler di sekolah yang memang bergerak di bidang sosial dan anak tentunya. Jadi Widi mengambil KS-PAN, Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba. Jadi dari situ tuh Widi memang sudah tertarik di kesehatan, di bidang kesehatan. Nah, Widi cari ekstrakurikuler yang paling dekat itu ada ada KS-PAN. Jadi di KS-PAN itu Widi belajar banyak di sana, belajar public speaking karena kan KS-PAN itu salah satu penyuluhan juga. Jadi di situ belajar public speaking, terus menambah relasi juga gimana caranya untuk bisa membangun lingkungan baru yang positif. Jadi dari 2022 ke 2023 itu 1 tahun. Kebetulan di KS-PAN juga Widi menjabat sebagai ketua KS-PAN. Jadi di situ makin banyak juga ada relasi dan pengetahuannya dari 1 tahun itu Widi siapin. Tahun 2022 waktu GAB pertama itu kelas berapa Widi? Kelas 8 semester 2. 8 semester 2, kemudian 2023 kemarin? Kelas 9 semester 2. Kelas 9. Sekarang berarti? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Luar biasa sekali. Kalau Dianti, sekarang kelas berapa Dianti? Kelas 2 SMA, Kak. Kelas 2 SMA. Oke. Nah, ini sebagai ketua panitia Lura Anak Buleleng. Ini sebelumnya Dianti sudah ikut juga kegiatan-kegiatan sebelumnya di GAB ini? Oke, Kak. Jadi untuk Dwi Mas atau Dianti sendiri itu sudah bergabung di FAD Buleleng itu tahun 2020 Kak. Jadi untuk sekarang itu walaupun tidak menjadi duta, namun sejak 2020 saya sudah aktif di FAD Buleleng sehingga sekarang mendapat kesempatan untuk menjadi ketua panitia. Kalau bergabung di FAD Buleleng ini sebelumnya boleh juga untuk ikut menjadi duta anak juga? Bisa? Boleh mungkin Widi yang jawab ikut boleh Widi. Oke, jadi sebenarnya kalau di GAB itu yang masuk 50 besar, 50 orang itu udah boleh bergabung di Forum Anak Daerah. Jadi dapat gold ticket lah gitu. Jadi boleh langsung bergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng karena memang yang tadi udah dikatain sama Kak Dwi Mas atau Kak Dianti juga, kalau semisal memang di duta ini, di GAB ini pemilihan 5 duta dan juga perekrutan anggota baru. Jadi 50 besar itu sudah tergabung menjadi anggota Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Karena udah aktif jadi anggota, itu boleh daftar lagi. Asal memang belum menjabat gelar duta, itu boleh tahun depannya coba duta lagi. Jadi Widi juga memang di 2022 itu sudah bergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Di situ juga sudah merasakan gimana lingkungan, gimana hangatnya. Jadi bisa nantinya di tahun berikutnya yang memang sudah ingin menjadi duta dan terpilih menjadi duta itu sudah tahu gimana siklus atau lingkungannya itu seperti apa di Forum Anak Daerah. Boleh digambarkan Widi untuk terkait siklus seperti apa sih suasana di FAD gitu? Oke, siklus ya atau lingkungan di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng itu karena kita forum daerah anak, jadi tentang anak, jadi kita masih ceria, yang cheerful. Jadi di Forum Anak Daerah itu sendiri kita memang dipaksa untuk berpikir lebih kritis daripada anak-anak lainnya supaya kita bisa membantu pemenuhan hak anak. Jadi di situ tuh kita membantu pemenuhan hak anak sekaligus juga kita sambil sebagai seorang anak. Jadi kita sebelum kita memberikan solusi itu kita berpikir dulu kalau misalnya kita sebagai anak ini kita berpikirnya bagaimana, terus kita membantunya itu seperti apa. Jadi membantu pemenuhan hak anak juga tidak menghilangkan karakter dari anak itu yang cheerful. Baik, terima kasih Widi. Dianti, terkait dengan tadi ada pemikiran-pemikiran yang tentunya untuk menyangkut kehidupan anak-anak di Buleleng juga ya. Mungkin seperti apa sih masukan atau juga pemikiran-pemikiran yang memang sudah tercetus di FAD sendiri terkait anak di Buleleng ini? Oke Kak, mungkin untuk dari saya sendiri, untuk pemikiran itu mungkin bisa lebih. Jadi untuk FAD Buleleng itu kan memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor Kak. Jadi untuk anak-anak itu sendiri, dia itu bisa dari anak-anaknya sendiri itu bisa menjadi pelopor untuk teman sebayanya. Jadi itu yang biasanya kita mulai dari Forum Anak Daerah Kak. Jadi dari Forum Anak Daerah kita itu menjadi pelopor dan pelapor dari pemenuhan hak-hak anak Buleleng gitu. Baik, tentunya juga berkaca mungkin dari kejadian atau hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya anak juga ya. Mungkin sudah pernah ada atau belum Dianti terkait mungkin kasus-kasus atau juga apa sih yang sedang marak di Kabupaten Buleleng terkait anak seperti itu? Oke Kak, mungkin untuk kasus-kasus mungkin bisa kita lihat saat ini di sosial media, tentunya banyak kasus seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan untuk itu kami juga FAD Buleleng di bawah naungan Dinas P2KB P3A tentunya hal itu kasus-kasus tersebut juga sudah
ditindaklanjuti. Dan namun untuk Fad Buleleng sendiri kami tidak mempunyai kewenang untuk langsung menindak ataupun memperjarakan dan bagaimana gitu Kak. Jadi itu adalah ranah dan dinas kami. Kami dari Fad Buleleng hanya Ini berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, Dianti? baik Kak, untuk sosialisasi ini waktu sebelumnya ini untuk GAB ini juga sudah ada sosialisasi dan itu rentangnya antara 1 mingguan Kak. Jadi di sana itu kami ganti-gantian untuk narasumbernya Kak. Bisa dari terjun ke sekolah-sekolah Iya, ya. Kak. Baik, berarti 5 duta yang sudah terpilih ini bergantian seperti itu. Iya Kak. Oke, kalau si Widi kan ini komisi kesehatan nih. Ya. Itu bisa masuknya atau terpilihnya sebagai komisi kesehatan seperti apa, Widi? Oke, karena gimana bisa terpilih mungkin ya. Jadi itu sebenarnya seperti yang dikatain sama Kak Dwi Mas. Tadi itu sempat ada yang namanya kita di 20 besar itu memilih komisi mana nih kita mau masuk kira-kira. Jadi kita pengennya tuh di komisi bidang apa? Pendidikan kah, kesehatan, partisipasi, perlindungan khusus atau jaringan. Nah, kebetulan waktu itu sebenarnya awalnya itu Widi ingin masuk di komisi partisipasi. Tapi melihat dari teman-teman yang di 20 besar banyak juga nih yang di partisipasi. Jadi Widi mencari peluang juga. Jadi Widi mencarilah di komisi kesehatan. Jadi dari 20 besar itu mereka milih sendiri, kita milih sendiri, kita mau komisi apa. Nantinya kan pasti ada apa ya? Kayak misalnya ada di partisipasi 20 orang gitu tiba-tiba. Jadinya kan hanya satu komisi yang terpenuhi di 20 besar. Jadi kita bagi rata lagi. Jadi per 5 komisi ini ada 4 orang. Jadi di 4 orang itu dibagi sama tim panitia. Gimana kita melihat dari mereka berperilaku, berpendapat juga mereka lebih cenderung ke bidang apa. Jadi kita masukkan mereka di 4 orang masing-masing di satu komisi gitu. Oke, intinya 5 komisi ini biar semuanya terisi ya. Tidak serta-merta pilihan yang mana yang banyak gitu aja ya. Oke, berarti untuk Widi sendiri di komisi kesehatan ini sebelumnya sudah di sana memang ya? Nggak ada pindah-pindah ya? Benar. Sebelumnya ikut KSPAN itu? Latar belakangnya? Ya latar belakangnya salah satunya dari KSPAN juga. Karena partisipasi pengennya, karena Widi pengen bergerak lagi, jadi pengennya partisipasi. Tapi setelah melihat peluang dan juga melihat gimana latar belakangnya Widi sebagai sudah bergerak di bidang kesehatan bagian IMS, misalnya infeksi menular seksual dan juga tentang kesehatan reproduksi, jadi Widi mencari komisi kesehatan gitu. Berarti untuk yang di tahun kemarin lebih banyak kontestan, istilahnya apa? Grand finalis ini milih di partisipasi lebih banyak. Ya, banyak yang partisipasi. Alasannya kenapa, Widi? Karena mungkin teman-teman ya, mungkin beda lagi nih opini masing-masing orang. Kalau dari Widi sendiri karena partisipasi, jadi lebih luas memang jangkauannya. Jadi kalau pendidikan kan biasanya tergantung terhadap literasi, pendidikan dan juga pokoknya berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, kalau partisipasi ini bisa masuk ke 4 komisi lainnya, gitu. Jadi komisi partisipasi ini lebih gampang untuk berkolaborasi bareng 4 komisi lainnya. Gitu. Ada partisipasi, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, ada perlindungan khusus dan ada jaringan. Oke, wah luar biasa sekali. Mendengar, bagi Anda yang ingin beratensi bergabung bersama kami di pagi hari ini membahas menuju Gelora Anak Buleleng 2024. Anda bisa bergabung di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 mendengar di 0811-399-9790. Widi dan juga Dianti, kita rehat dulu ya. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022. Ada 3 aspek inovasi penguatan, yaitu desain warna lebih tajam, unsur pengamanan lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Selain ketiga aspek tersebut, uang tahun emisi 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional.
Gambar pahlawan di pecahan uang Rp10.000 merupakan salah satu yang mencuri perhatian. Tak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui siapa sosok pada uang berwarna ungu tersebut. Ya, namanya Franz Kaisiepo. Franz adalah salah satu pahlawan yang berjuang mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Sebagai wakil dari Papua, dirinya terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Franz lah yang mengusulkan nama Irian yang merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, whipped cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Nggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu pada tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di Hai Bali Kengken mendengar dengan topik menuju Gelora Anak Buleleng 2024 bersama narasumber Widi Punggawani sebagai Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan tahun 2023
dan juga Dwi Masriyanti sebagai Ketua Panitia Gelora Anak Buleleng tahun 2024. Kembali kami ingatkan untuk Anda bagi yang ingin bergabung Pratensi pagi hari ini bersama RRI Singaraja. Anda bisa bergabung di 24644 atau juga bisa mengirimkan pesan di WhatsApp Pro 1 di 0811 3999790. Saya kembali ingin ke Ketua Panitia, ada Dianti ini. Dianti, untuk proses saat ini kan sudah akan melaju ke final. Iya, Kak, tanggal 28 Januari Januari 2024 ini. Prosesnya tentunya untuk di bulan ini sendiri apa saja yang sudah dilalui di khusus Januari aja, Dianti? Untuk Januari itu kami sudah selesai tes tahap 1, yaitu yang untuk 20 besar, mencari 20 besar. Selanjutnya juga kami akan ada agenda TM dan juga selanjutnya akan ada agenda sidang suara anak buleleng. Dan terakhir ada grand finalnya, Kak. Berarti masih ada beberapa tahapan lagi seperti TM ya dan lain sebagainya tersebut. Untuk informasi Dianti, untuk tahun ini sendiri yang daftar menjadi grand finalis duta Gelora Anak Buleleng ada berapa? Itu ada 59 orang, Kak. 59 orang. Dari berbagai sekolah dan juga daerah juga. Oke. Untuk finalis sendiri tentunya kan tidak ada batasan sebenarnya, Dianti ya. Tidak, Kak, namun untuk GAB ini itu untuk pendaftarannya itu adalah dari umur 13 sampai dengan sebelum berusia 17 tahun per tanggal 23 Juli 2024, Kak. Untuk tahun ini sendiri yang paling banyak di kisaran berapa sih rata-rata? Itu antara kisaran pelajar SMA. Ya. Oke, berarti lebih banyak ke sana ya. Iya, Kak. Kurang lebih kira-kira ada 50%-nya atau berapa, Dianti? Ada sepertinya 60 besar, 60%. Ya. Oke. Baik. Untuk Widi, motivasinya apa sih, Widi? Oke, motivasi. Mungkin Widi juga berkaca sama teman-teman banyak yang ada punya masalah karena sebenarnya kalau dari paling simpel nih kita paling sering ketemu cyberbullying. Terus juga rokok. Nah itu kan ada anak yang mengkonsumsi rokok atau menggunakan rokok, vape dan lain sebagainya. Jadi Widi berkancah dari situ pengen nih kira-kira gimana ya caranya supaya lebih punya hak dan bisa dipercaya nih sama teman-teman untuk kasih tahu ataupun kita sekedar sharing-sharing bareng biar terkait dengan kasus yang mereka hadapin, misalnya kayak penggunaan rokok yang berlebihan, terus juga ada cyberbullying. Jadi pengen juga ikut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Oke. Tapi Widi sendiri sebagai anak buleleng ya, terlepas dari duta nih, hal apa yang sudah diterima di diri Widi sendiri terkait mungkin cyber terus pembulian, pernah nggak gitu Widi? Kalau dari Widi sendiri ke diri Widi nggak pernah. Nggak pernah. Oke, berarti memang hal-hal ini berkaca dari teman-teman juga, kemudian diangkat juga, seperti itu ya. Kalau dari Komisi Kesehatan sendiri, hal apa dalam hal kesehatan bagian apanya Widi yang ingin ditonjolkan? Jadi karena kita mungkin balik lagi ke GAB, kita punya namanya Sidang Suara Anak Kabupaten Buleleng. Jadi sebenarnya kalau dari opini masing-masing Widi itu sendiri, kalau adanya Gelora Anak Buleleng itu adalah yang pertama untuk menyusun suara anak buleleng. Jadi suara anak buleleng itu bisa 10 sampai 11 sampai 12 suara. Jadi di suara anak buleleng itu per komisi dapat bagian 2. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi di masing-masing komisi sesuai dengan urgensinya. Jadi di bidang kesehatan tahun kemarin di 2023 itu sidang suaranya mengangkat tentang rokok dan juga tentang memohon kepada pemerintah untuk kembali tentang program Jumantik, Juru Pemantau Jentik-Jentik. Karena tahun kemarin banyak banget DBD. Jadi diangkatlah kasus itu yang ditonjolkan. Baik. Apa programnya? Suara? Sidang Suara Anak Buleleng. Sidang Suara Anak Buleleng itu setiap tahun tentunya ada terus ganti-ganti ya untuk pembahasannya. Untuk tahun ini apa? Kalau tahun ini kita belum sidang suara, jadi nanti di 20 besar mereka yang berpikir dan juga kembali berdiskusi sama teman-temannya yang paling dekat gitu. Kira-kira apa yang paling urgensi dan berdasarkan fakta-fakta dan data-data juga yang sudah terjadi. Berarti untuk sidang satu suara? Sidang suara. Sidang suara, mohon maaf. Itu yang memikirkan nanti 20 besar itu? Iya, jadi masalahnya dari 20 besar. Jadi misalnya kalau dari Komisi Kesehatan gitu, 4 orang ini berpikir bahwa tentang rokok, IMS atau lain sebagainya. Nanti di masing-masing komisi kita kan ada 5 komisi. Jadi duta itu yang memimpin sidang komisi. Jadi
kami juga mencari tahu nih untuk tahun ini tuh apa yang paling urgent di komisi kami. Jadi nantinya kalau misal ada yang kurang datanya, kami bisa mengangkat yang paling urgent, yang paling sesuai dengan data-data yang paling banyak terjadi di Kabupaten Buleleng. Barulah nanti kita dari Duta 2023 yang membantu penyusunan sidang suara. Oke, berarti untuk di tahun ini Widi sendiri di tahun ini sudah tidak ikut untuk mencari topik pembahasan itu ya, hanya ikut membantu aja. Iya, membantu gitu, supaya bisa tersusun 10 suara anak daerah. Tapi sudah tergambar atau belum untuk di tahun ini apa yang akan dibahas gitu? Sudah pastinya, karena kita sebelum GAB seharusnya sebagai seorang duta juga udah memikirkan nih kira-kira apa permasalahan yang dari 1 tahun kemarin sampai hari ini itu masih belum terselesaikan. Boleh nggak di-spill tipis aja? Apa sih yang ingin dibahas gitu ini? Kalau semisal yang digambarkan mungkin Widi balik ke komisi yang lain dulu deh biar kesehatan terus. Yang di pendidikan teman Widi itu Seva sudah memikirkan memang di tahun ini masih tetap literasi. Jadi masih pengen mengangkat urgensinya tentang literasi. Terus juga ada sekolah ramah anak bisa dibahas di bidang pendidikan. Terus juga kalau di kesehatan masih terkait dengan rokok karena masih marak juga terjadi. Kalau di partisipasi itu belum tergambar, kayak belum disampaikan nih sama temannya Widi, kira-kira dia sudah menggambarkan di pikirannya seperti apa. Kalau jaringan tentu sosmed, jadi tentang gimana kita berperilaku di sosmed, personal branding dan lain sebagainya. Jadi kasus-kasus cyberbullying juga masuk di jaringan, dan perlindungan khusus tentunya tadi tentang pemerkosaan dan juga bullying juga masuk di perlindungan khusus. Gitu. Karena Widi di bidang kesehatan mungkin selain rokok apa yang mungkin memang banyak terjadi untuk anak-anak di wilayah Buleleng ini? Kalau dibandingkan dengan rokok itu lebih ke Widi nggak tahu ya, dari tahun kemarin sampai tahun ini memang gambarannya selalu rokok yang jadi permasalahan utama di kesehatan anak, karena dari rokok itu menimbulkan komplikasi lain kan gitu. Tapi juga mungkin bisa Widi cari-cari nih habis pulang ini ada PR juga dari Widi buat nyari gambaran kira-kira apa lagi kasus yang dibahas, dan juga apa infeksi-infeksi mungkin rabies yang tahun kemarin sempat marak, mungkin bisa Widi pertimbangkan kembali data dan urgensinya gitu. Oke, tapi dengan berkaca di tahun sebelumnya, karena Widi juga alumni nih 2023 yang sudah terlaksana, kemudian sempat mengaplikasikan program-program kepada masyarakat atau anak-anak Buleleng juga dan sudah selesai. Apa diantaranya, Widi? Dari rokok ya mungkin ya, dari karena tahun kemarin masuk ke rokok itu Widi sempat juga kolaborasi, terus kita juga mengajak kolaborasi dari sekolah SMA Negeri 1 Singaraja untuk kita bareng-bareng bahas terkait dengan, awalnya itu terkait dengan kasus karena KSPAN kita bahas tentang kesehatan reproduksi dan rokok. Jadi kita Widi bahas di situ, kulas balik kira-kira gimana caranya untuk kita meningkatkan peran KSPAN dan Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng untuk bisa mengurangi peminat rokok di kalangan usia anak-anak gitu. Terus juga ada yang sehat kok. Jadi kita itu ada sosialisasi ke beberapa sekolah, misalnya SMP 2 itu terkait dengan rokok itu bahayanya seperti apa. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke lingkungan atau seks bebas. Terus juga ada yang pokoknya yang lingkungan yang kurang baik untuk anak-anak. Jadi di situ kita sosialisasiin bareng-bareng. Tapi kemarin sehat kok itu terfokus pada rokok. Oke, dengan adanya sosialisasi yang sudah terlaksana, Widi, seberapa terbantu untuk anak-anak Buleleng sendiri? Masukan dari mereka seperti apa? Kalau dari habis kita melaksanakan program, biasanya kita hubungi pihak sekolahnya juga. Kira-kira dari anak-anak ini ada feedbacknya nggak? Kira-kira dari sosialisasi apakah masih tetap ada yang merokok atau gimana? Tapi dari beberapa feedback sekolah itu lebih membantu. Jadi lebih ke prevalensi atau pencegahan gitu. Jadi nggak terlalu banyak anak kembali yang meminati rokok gitu. Jadi setelah adanya sosialisasi itu dan lebih banyak yang mengerti bahaya rokok. Baik, luar biasa. Terima kasih, Widi. Dianti, di bulan ini kan sudah mau final nih, tanggal 28 Januari 2024 ini. Persiapan yang mungkin sudah melibatkan semua lini dari kegiatan GAB ini apa saja? Seperti apa, Dianti? Untuk persiapan untuk khususnya Grand Final itu kami sudah untuk ada mengajukan proposal sponsorship, dan juga untuk acara-acara seperti tugas-tugas di masing-masing SI juga sudah lebih terus didiskusikan dan untuk persiapannya juga sudah terus untuk diingatkan. Jadi untuk lebih ke hari hanya sih Kak, untuk pelaksanaannya. Jadi untuk persiapannya sudah hampir 100%.
Jadi tinggal hari hanya aja. Oke. Untuk alumni atau juga yang sudah lewat nih GAB tahun sebelumnya, apakah nanti di tahun ini juga akan ikut partisipasi juga, ikut datang juga, atau seperti apa? Untuk fasilitator kami menyebutnya fasilitator. Oke. Jadi untuk fasilitator itu tentunya kami undang pada grand final nanti, Kak. Dan untuk fasilitator itu juga kan merupakan anggota luar biasa ataupun anggota yang dulunya sudah pernah bergabung di Fat Buleleng. Jadi tentunya pasti diundang, Kak. Oke. Untuk Dianti sendiri bersama teman-teman di panitia ini, kalau boleh tahu semuanya ada berapa, Dianti? Untuk keseluruhan dari panitia itu ada 71 orang, Kak. 71 itu dibagi dalam beberapa sih. Iya. Oke, bisa disampaikan nggak untuk bagian mana yang mungkin perlu lebih dalam lagi gitu? Mungkin untuk C-nya itu lebih ke si ilmiah, Kak, karena menurut saya otak dari GAB ini adalah si ilmiah. Jadi karena ini kan perekrutan gitu, Kak. Jadi untuk si ilmiah itu adalah benar-benar yang sangat berperan gitu, karena untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Apalagi pesertanya itu kan banyak, Kak. Jadi untuk C-nya adalah si ilmiah. Itu anggotanya dari siapa saja, Dianti? Untuk anggota dari si ilmiah tentunya ada 5 duta dan juga dibantu oleh beberapa anggota dari Fat Buleleng, dan juga ada juga untuk anggota Fat Buleleng yang sebelumnya sudah menjabat menjadi duta, Kak, yang tergabung. Oke, berarti yang sebelum-sebelumnya juga ikut tergabung kembali ya? Iya, Kak. Ikut membantu. Untuk Widi, ini masuknya ke tetap duta kesehatan atau bergabung di bagian apa nanti? Tetap jadi duta kesehatan. Jadi kalau kepanitiaan masuk si ilmiah, Mm-hmm. kalau semisal nanti di grand final berperannya sebagai duta juga, tapi di penilaian tetap jadi si ilmiah. Oke, baik. Kita sapa telepon ya di 24644 pagi hari ini. Bagi yang ingin beratensi mendengar sudah berdiri juga. Kita sapa, selamat pagi RRI, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan- Ya, tahu saking bulan. Dengan Pak Astawa? Nggih, Oke, silakan Pak Astawa. Bu narasumber. Jadi topik ini sangat bagus sekali. Ini terutama masalah rokok. Kalau menurut peneliti di Indonesia ini masyarakatnya katanya kebutuhan rokok itu adalah kebutuhan pokok yang nomor 3. Ibu mendengar itu? Mendengar Bapak. Mendengar itu ya. Nah itulah kebutuhan rokok nomor 3 kebutuhan pokoknya. Itu sangat memperhatikan sekali. Nah sekarang Bapak Ibu mengatakan atau menjelaskan bahwa umur 13 sampai 17. Data-data Bapak itu, Ibu itu sebagai narasumber, dari umur 13 sampai 17, apa punya data-data itu? Sehingga dalam data-data itu kita bisa mengevaluasi apakah program ini Ibu bisa berjalan atau bagaimana. Di mana kekurangannya daripada program ini tidak berjalan. Kalau berjalan, apa sebabnya? Penelitian. Nah di sini terus terang aja saya lihat masih banyak anak-anak yang merokok. Kadang-kadang berseliweran jam 12 malam itu kumpul-kumpul sambil merokok. Nggak tahu nanti minuman apa yang diminum. Nah di sini perlu Ibu mempunyai data-data demikian. Sehingga kalau Ibu mempunyai data-data demikian, mungkinnya desa A, desa B begitu. Mungkin di sana disosialisasikan bukan kepada anaknya, tapi kepada orang tuanya. Karena orang tuanya juga merokok, bagaimana melarang anaknya supaya tidak merokok. Inilah problem yang Ibu tangani dalam hal mencegah bahaya rokok, katanya sakit jantung, batuk, paru-paru dan lainnya. Nah di sini mungkin Ibu bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di kabupaten. Demikian saran saya, mudah-mudahan apa yang menjadi program Ibu ini berjalan lancar dan berhasil dan berguna bagi kita semua.
Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih buat Pak Astawa di Bungkulan ya dan sekitarnya. Terima kasih sudah bergabung di Hai Balik Kengken di kesempatan pagi hari ini. Pak Degar, sebelum ditanggapi barangkali ada yang ingin bergabung kembali di 2444 kita bisa sapa. Halo, selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi Bang Irhas dari Banyuwangi, Bang. Selamat pagi Pak Bambang dari kawasan Banyuwangi. Silakan Pak Bambang. Iya. Nah, saya cuma mau menyimpulkan aja lah. Maksudnya itu sangat setuju itu petunjuk Bapak tadi yang utama. Jadi ya banyak nggak baiknya daripada bagi yang ngerokok itu. Jadi usahakan anak-anak kita, cucu kita itu jangan sampai merokok lah. Jadi demi kesehatan lah. Soalnya nanti kalau ada apa-apa di belakang itu biayanya nggak dikit. Belum lagi kita waktu bisa istirahat, biasa gimana kita terpaku di tempat. Saya kira itu Bang Irhas, maaf ganggu. Salam untuk semuanya, sehat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali buat Pak Bambang dari kawasan Banyuwangi juga sudah beratensi memberikan dukungan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin satu penelpon lagi mendengar sebelum ditanggapi oleh kedua narasumber kita pagi hari ini. Bagi yang ingin beratensi di 24644 kami sapa Anda. 3 penelpon di penelpon ketiga. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Dengan Pak Sutayo betul? Betul ya. Betul. Nggih, silakan. Nggih, silakan Pak Sutayo. Sebenarnya ini narasumbernya ini supaya dari semua mungkin itu istilahnya lah, baik dari segi kesehatan, segi pendidikan ataupun dari bidang-bidang yang lain sehingga klop ya. Mungkin dia hanya itu, artinya menyoroti, sharing itu masalah pendidikan ya. Nah, masalah pendidikan ini juga sama pentingnya dengan masalah kesehatan dan juga dengan yang lain itu ya. Nah, kalau tadi emang singgung hanya sepintas itu tentang literasi ya. Memang ini penting. Sampai literasi juga numerasi, juga sains itu. Mengapa demikian? Anak-anak sekarang maaf ini kalau menurut pemantauan saya itu ya, ini maunya zona nyaman itu ya. Zona nyaman, tidak mau dia artinya belajar keras, itu artinya tidak mau dia kreatif itu ya. Juga tidak mau, dalam arti belajar itu. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan pendidikan kita dinilai oleh pakar-pakar itu masih stagnan, masih jalan di tempat, malahan masih kalah dengan negara tetangga. Nah, mengapa demikian? Itu karena sekarang dituntut ya. Kalau ingin menjadi itu anak yang berkualitas atau mungkin nanti akan menjadi generasi emas itu setidaknya anak ini supaya memiliki itu artinya cara bernalar yang satu kritis ya. Kritis ini ya. Terus yang kedua jadi inovatif itu. Yang ketiga kreatif dan juga tidak kalah pentingnya berkolaborasi dan yang terakhir berkomunikasi. Nah, kalau kompetensi ini sudah dimiliki oleh anak, penampilannya lain itu ya. Sudah betul-betul ini akan bisa dia di dalam bidang kesehatannya juga akan bisa dia mungkin lebih bagus laginya di bidang yang lain pasti bagus. Kalau ini dasarnya itu dari ya kompetensi yang diharapkan. Untuk itulah anak-anak sekarang ini untuk menuju ke sana ini agak sulit. Mengapa demikian? Itu karena itu tadi dia maunya zona nyaman, apalagi kalau sudah dia bawa HP itu dia maunya yang memang santai-santai itu ya, mencari hal-hal yang ya menyenangkan itu ya. Nah, sehingga dengan demikian dia kurang maju. Nah, kira-kira itu yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan lah dengan nanti adanya forum ini saya berharap itu ya anak-anak terpacu nanti untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya sehingga betul-betul Indonesia akan bisa mencapai itu ya Indonesia emas. Sekian, makasih Om Sandi, Om Rahayu. Baik, Rahayu. Terima kasih buat Pak Stoya dari kawasan Tijugula sudah ikut sharing ya di pagi hari ini bersama topik menuju Gelora Anak Buleleng 2024. Mendengar mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber tadi. Yang pertama dari Pak Astawa ya di Bungkulan terkait program kesehatan, lebih ke kesehatan ya Widi dan juga Dianti ya terkait merokok, karena masih banyak sebenarnya yang kita lihat di sekitar kita banyak berseliweran bahwa anak-anak yang masih merokok karena juga orang tuanya juga merokok, jadi orang tuanya menjadi contoh. Perannya itu menjadi pelopor dan pelapor. Jadi untuk Fad Buleleng sendiri dari kami juga yang selain mempelopori, dari kami yang sebelumnya memberikan teladan atau contoh untuk anak-anak gitu. Jadi dari kami mencontohkan terlebih dahulu, baru kami bisa untuk memberikan materi ataupun menjadi pelopor untuk anak-anak tentang pentingnya untuk
menjauhi rokok tersebut. Baik, dari Widih seperti apa Widih? Sebelumnya mungkin terima kasih dulu kepada 3 penanya dari Pak Astawa, Pak Bambang dan juga Pak Sutaya. Mungkin menanggapi dari Pak Astawa, memang benar bahwasanya memang masih banyak anak-anak di luaran sana dan di sini di Kabupaten Buleleng tentunya masih banyak yang merokok. Jadi karena masih banyak yang merokok, kami selaku anak-anak dan juga selaku Duta Anak dan juga Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng memang sebenarnya tidak langsung bisa men-stop. Jadi langsung semuanya selesai merokok itu belum bisa. Jadi kami memang melakukan lebih kepada pencegahan. Karena tadi yang benar dikatakan oleh Kak Dwi Mas terkait dengan peran 2P, pelopor dan pelapor. Jadi di peran pelopor itu kami mempelopori anak-anak lainnya untuk tidak merokok. Jadi anak-anak yang tergabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng ini Astungkare tidak ada yang merokok. Jadi sehingga kalau teman-teman banyak yang bertanya kok nggak merokok dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, mungkin hal ini kami rasa dapat membantu juga teman-teman bahwasanya kalau teman kita nggak merokok, kenapa kita harus merokok gitu. Jadi lebih kepada peran kami di sini sebagai Duta Anak dan juga selaku Forum Anak Daerah itu lebih kepada bahwasanya kita memberikan contoh yang baik untuk tidak merokok. Dan juga banyak program-program seperti tadi Sehat Kok dan lain sebagainya itu memang lebih kepada pencegahan. Jadi pada anak-anak itu untuk tidak merokok. Dan juga terkait dengan orang tua yang mencontohkan itu memang banyak banget kasus terjadi di Kabupaten Buleleng. Dan hal itu juga sebenarnya tidak hanya ada Forum Anak Daerah, jadi yang di bawah naungan P2KB3A, izin Ibu, itu ada yang namanya genre, jadi generasi berencana. Jadi kami di Forum Anak Daerah itu lebih kepada pencegahan anak-anak untuk tidak merokok di kalangan anak-anak dan untuk edukasi terkait orang tua untuk tidak mencontohkan misalnya hal merokok itu dapat dibantu juga oleh pihak genre. Jadi kami banyak juga melakukan kolaborasi untuk membantu pemenuhan hak anak dan juga untuk menyelesaikan atau membantu permasalahan anak terkait rokok seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk hal ini mungkin menanggapi kembali dari pertanyaan Pak Astawa ya. Mungkin yang dimaksud Pak Astawa itu kan banyak nih di daerah, kemudian di pelosok-pelosok yang memang mereka kurang begitu paham dengan adanya GAB ini. Kemudian mereka juga ikut-ikutan istilahnya dengan orang tua ataupun muda-mudi sekitar yang memang mereka juga merokok. Kemudian seperti itu dan juga kurang paham juga terkait kegiatan-kegiatan dari GAB ini apa saja sih gitu ya. Menanggapi hal itu seperti apa, Widih sebagai Duta Kesehatan? Menanggapi hal itu lebih kepada itu termasuk saran juga. Jadi supaya kami dari Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng sekarang jadi duta terpilih nantinya bisa lebih melakukan banyak sosialisasi tidak hanya di Kota Singaraja. Jadi nggak hanya di sekolah-sekolah SMP 1, SMP 2, tapi juga lebih kepada pelosok-pelosok misalnya di Kebu Tambahan, terus juga di Bungkulan dan lain sebagainya supaya merata pengetahuan informasi anak-anak terkait adanya Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng untuk membantu mereka menjadi generasi yang lebih baik. Saran juga tadi dari Pak Astawa yang berhasil saya himpun ya, terkait sosialisasi juga nih diharapkan kepada orang tua juga. Itu seperti apa, Dianti? Atau mungkin iya Dianti betul. Baik Kak, mungkin untuk sosialisasi ke orang tua, mungkin seperti yang Widih katakan tadi, mungkin kita akan dari FAD Buleleng akan berkolaborasi dengan genre untuk hal itu dan juga pasti akan dibantu oleh dinas kami yaitu Dinas P2KB P3A. Oke, baik. Berarti sejauh ini masih dengan kolaborasi ya, dengan genre juga, duta genre. Baik, terima kasih. Mungkin tadi untuk penanya kedua dari Pak Bambang di Banyuwangi. Terima kasih Pak Bambang. Intinya memberikan dukungan. Untuk dukungan sendiri dari masyarakat Buleleng seperti apa? Dianti. Dukungan terkait dengan adanya GAB ini. Baik Kak, untuk dukungan untuk dari melihat dari peserta dan juga dukungan dari dinas kami tentunya saya merasa untuk masyarakat itu sangat mendukung dan juga untuk ini melihat juga dari sponsor-sponsor itu merasa kami untuk GAB ini sudah sangat. Saya terkait literasi itu ke Duta Pendidikan ya, betul. Benar. Karena di sini Widih Kesehatan, mungkin saya ke Dianti lagi untuk hal ini seperti apa, Dianti terkait literasi dan juga numerasi ini. Baik ya, mungkin untuk literasi dan numerasi itu memang saya juga rasakan dan di lingkungan saya juga. Dan untuk itu memang kita itu perlu membiasakan untuk literasi mungkin sebelum pembelajaran bisa, dan untuk itu untuk nanti mungkin duta pendidikan selanjutnya mungkin akan bisa membuat program-program yang memang langsung melaksanakan
ataupun mengeksekusi untuk hal tersebut. Jadi memang benar untuk literasi dan numerasi itu sangat penting karena itu merupakan mungkin dasar dari karena untuk materi-materi selanjutnya begitu. Baik. Diharapkan juga dengan adanya GAB di tahun 2024 ini nantinya juga memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentunya untuk menjangkau semua lini ya. Iya, Seperti di daerah tadi yang disinggung oleh Pak Astawa juga seperti itu. Terima kasih Pak Astawa tadi sudah memberikan saran juga. Dan pendengar, karena waktu kita Dianti dan juga Widi juga semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mungkin terakhir apa nih saran atau himbauan kepada anak di Kabupaten Buleleng terkait dengan adanya kegiatan ini atau Gelora Anak Buleleng 2024 ini. Saya ingin ke Ketua Panitia dulu deh. Baik, mungkin dari Dimas sendiri selaku Ketua Panitia untuk lebih ke mengajak anak-anak di Kabupaten Buleleng untuk yuk gabung ke FAD Buleleng karena di sini itu kalian bisa berkreasi karena di FAD Buleleng ini merupakan wadah untuk anak-anak di Kabupaten Buleleng itu berpartisipasi, berkreasi dan juga berkegiatan bersama-sama kami di sini dan juga kami di sini sangat ramah anak. Jadi di sini menurut saya dan teman-teman semuanya juga lingkungannya itu seru dan positif gitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Dianti. Berikutnya saya ke Udi. Apa yang ingin disampaikan nih sebagai duta kesehatan? Duta Anak Kesehatan Buleleng. Mungkin kembali mendambahkan Kak Dwi Mas tadi, ayo teman-teman kita gabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng karena di sini Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng juga sebagai jembatan antara anak-anak ke anak-anak, antara anak-anak ke orang tua dan anak-anak kepada pemerintah dan juga sebagai jembatan pemenuhan hak anak. Jadi untuk membantu anak menjadi anak yang berkualitas, menjadi generasi emas berikutnya dan juga ayo kita gabung di Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan 3C. Itu ada communicating supaya kalian bisa berkomunikasi lebih banyak kepada orang-orang dan juga public speaking. Terus kita juga bisa menjadi anak yang kreatif atau menjadi anak-anak yang kreatif nantinya untuk memunculkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru dan juga menjadi anak yang konsisten terhadap satu tujuan dan juga optimis terhadap hal yang memang dicapai sehingga bisa kita benar-benar anak membantu perwujudan generasi emas tahun 2045. Baik, luar biasa mendengar seluruh perbincangan kita di dialog Hai Balik Engken di kesempatan pagi hari ini dengan topik menuju Gelora Anak Buleleng 2024 bersama narasumber Widi Punggawani sebagai Duta Anak Buleleng Komisi Kesehatan 2023 dan juga Dimas Dianti sebagai Ketua Panitia Gelora Anak Buleleng tahun 2024. Bagi yang sudah beratensi di 24644 kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk Widi dan juga Dianti sukses nanti ke depan ya kegiatannya final 28 Januari 2024. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Iya, saya selalu juga memberikan media. Sama-sama. Mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.